Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Lister Trisna Hulu. Saya dari kelas reguler B, program studi Pendidikan Bahasa Jerman Universitas Negeri Medan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ataupun memaparkan kepada kita semua mengenai materi wawasan Nusantara sebagai geopolitik di Indonesia. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah semua kita sudah memahami apa arti dari wawasan Nusantara ataupun geopolitik Indonesia? Ya, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang sudah memahami dan sebagian lagi tidak. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada kita semua. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar dan memahami pengertian dari kedua kata tersebut. Oke, kita mulai. Yang pertama, pengertian dari wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Kata wawasan Nusantara berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Nah, jadi wawasan adalah cara pandang ataupun cara melihat. Sedangkan Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan pulau, sedangkan antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Nah, secara terminologis, menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Nah, secara menurut GBHN atau Garis Besar Haluan Negara, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan lainnya. Kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan negara Republik Indonesia, yang dimana dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula, atau disebut juga dengan negara kesatuan. Dalam paradigma nasional, kedudukan wawasan Nusantara antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Yang kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah landasan konstitusi yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Nah, yang ketiga adalah sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional. Dan yang kedudukan yang keempat adalah ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Dan yang kelima adalah GBHN atau garis besar haluan negara sebagai kebijakan dasar negara, kebijakan dasar nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional. Nah, selanjutnya, apa itu fungsi-fungsi dari wawasan Nusantara? Oke, fungsi wawasan Nusantara secara umumnya adalah wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, sebagai motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari geopolitik. Kata geopolitik berasal dari dua kata, yaitu geo dan politik. Kata geo berarti bumi, sedangkan kata politik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu politeia, yang artinya adalah kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara. Sementara dalam bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian atau prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita,
atau tujuan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, jalan, cara, dan adat dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki bersama. Nah, teori kekuasaan geopolitik Indonesia, ajaran wawasan nasional Indonesia dikembangkan berdasarkan teori wawasan nasional secara universal, yaitu wawasan tersebut dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan bangsa Indonesia dan geopolitik Indonesia. Nah, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, wawasan nasional itu selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa Indonesia dalam menuju tujuannya, yaitu yang dimaksud adalah menuju tujuan bersama ataupun tujuan nasional. Nah, sebagai wawasan nasional dari bangsa Indonesia, maka wilayah Indonesia yang terdiri dari daerah, laut, dan udara yang dipandang sebagai ruang hidup yang satu atau utuh. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia didasarkan kepada konstelasi lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilkan konsepsi wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara merupakan penerapan teori geopolitik bangsa Indonesia. Nah, dari pemaparan materi yang saya sampaikan tadi, saya juga melakukan penelitian singkat atau yang disebut dengan mini riset. Nah, di situ saya menggunakan metodologi korelasi dan melakukan juga angket yang berupa pertanyaan-pertanyaan seputar tentang wawasan Nusantara, tentang seputar pendidikan kewarganegaraan dan bagaimana sikap setiap warga negara itu melaksanakan ataupun menerapkan wawasan Nusantara yang mereka pahami. Nah, dari hasil yang saya teliti, ada sebagian yang hampir masyarakat juga ikut mengisi angket itu. Nah, dari situ saya dapat data yaitu sekitar 45% itu masyarakat masih belum mengetahui dan memahami apa itu wawasan Nusantara, dan sekitar 55% itu sudah paham, termasuk di situ adalah mahasiswa. Jadi dari segi pelaksanaan masih sangat minim pelaksanaan tentang wawasan Nusantara, yaitu menciptakannya rasa nasionalisme dan bagaimana cara pandang setiap warga negara itu mengenali diri dan lingkungannya. Nah, wawasan Nusantara ini perlu kita pahami dan penting untuk kita ketahui seluruh warga negara, tidak hanya masyarakat biasa atau masyarakat yang berjabat ataupun kelompok-kelompok maupun mahasiswa saja. Tidak, kita wajib sebagai warga negara harus memahami dan mengenal apa itu wawasan Nusantara dan apa fungsi wawasan Nusantara. Nah, jadi dari yang saya simpulkan, hasil penelitian saya ini masih perlu kita lakukan pendekatan kepada masyarakat yang belum memahami, agar mereka itu tahu bagaimana cara mereka melakukan apa yang mereka pahami, apa yang mereka kenali dari lingkungan mereka tentang sikap bela negara, tentang rasa nasionalisme atau patriotisme terhadap perjuangan para pahlawan sebelumnya. Nah, misalnya ketika kita setelah kita memahami apa itu wawasan Nusantara, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenali dan memahami diri dan lingkungannya, terutama lingkungan yang dimaksud di sini adalah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus mengetahui letak geografis kita itu seperti apa, terus kita harus mengetahui kondisi geografis kita seperti apa, bagaimana mempertahankan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimana kita mempertahankan kedaulatan negara kita, menjaga eksistensi dan integrasi nasional negara kita terhadap negara-negara luar. Nah, kita sebagai masyarakat ataupun mahasiswa bisa melaksanakan ataupun menerapkan sikap nasionalisme kita, sikap kita memahami wawasan Nusantara itu dengan belajar
dengan giat, terus kemudian kita menghargai apa yang kita miliki di negara ini, kita mengembangkan, kita melestarikan, misalnya dalam segi sosial dan budaya ataupun dalam segi bahasa dan seni. Nah, selain itu saya ingin mengatakan bahwa ruang lingkup wawasan Nusantara ini tidak hanya dalam bidang politik saja, tidak, yaitu dari semua bidang, baik itu dari bidang pendidikan, ekonomi, bidang sosial dan budaya, dan bahkan ketahanan politik. Nah, wawasan Nusantara ini sangat berkaitan juga dan penting juga untuk kita pahami supaya kita tahu apa fungsi wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Nah, apabila kita sudah mengetahui, ya, kita tahu bahwa negara kita ini adalah negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau-pulau dan laut-laut. Nah, jadi Indonesia juga ada laut teritorial, laut zona ekonomi eksklusif maupun zona landasan teritorial. Nah, selain itu juga kita memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Namun kekurangan kita adalah sumber daya manusianya. Nah, dengan adanya kelebihan dari ataupun keunggulan dari negara kita ini harus kita pertahankan, jangan sampai negara luar menguasai kita. Oleh karena itu, marilah kita menumbuhkan sikap nasionalisme kita, sikap bela negara kita. Kita jangan mau dipengaruhi oleh pihak manapun yang ingin menghancurkan dan memecah belahkan persatuan dan kesatuan kita masyarakat Indonesia ini. Oleh karena itu, solusi dari saya yaitu dengan melakukannya pendekatan pengajaran pendidikan kewarganegaraan mulai sejak dini, yaitu dimulai dari sekolah. Di sekolah-sekolah sekarang ini sudah diterapkan ataupun sudah diberikan pelajaran yaitu pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sana mulai dari sekolah dasar diajarkan hal-hal yang mendasar, hal-hal yang perlu diketahui oleh siswa. Kemudian di tingkat jenjang SMP maupun SMA semakin ditingkatkan lagi, semakin lebih dikenal lagi mengenai wawasan Nusantara, sikap bela negara, politik, hukum, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya pendekatan pendidikan kewarganegaraan ini, saya yakin sedikit demi sedikit masyarakat itu, terkhususnya para pelajar dan mahasiswa sebagai generasi muda nantinya, akan lebih paham dan bisa menguatkan kepribadiannya terhadap bagaimana sikap semangat nasionalismenya demi negaranya, dan dia bisa, dan bagaimana dia dalam kehidupan berbangsa dan negara. Oke teman-teman, saran saya semoga kita semua bisa memahami, bisa menerapkan, dan bisa juga mensosialisasikan ataupun menyalurkan ilmu yang kita tahu tentang wawasan Nusantara kepada teman-teman yang lain, kepada masyarakat yang lain, baik di lingkungan keluarga kita ataupun lingkungan setempat kita, supaya kita nantinya seluruh warga negara Indonesia saling tahu dan bisa bekerja sama atau berkontribusi dengan pemerintah untuk mempertahankan NKRI dan kedaulatan negara kita, karena kita adalah negara hukum dan kita juga adalah negara yang berdaulat, dan kita sudah diakui oleh negara lain dan PBB bahwa kita adalah negara yang berdaulat. Jangan sampai negara kita ini hancur, dan jangan sampai negara luar yang akan menguasai dan memecah belahkan persatuan kita. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, yang kurang, saya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Terima kasih saya ucapkan. Salam sejahtera bagi kita semua.